Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Valentine Polip. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan routing pada Mikrotik MPC. Di sini kita akan membahas beberapa materi, yaitu pengenalan routing statik. Nah, di pendahuluan routing statik dengan 2-4 router, routing static with internet, lalu ada routing dynamic, pengenalan OSPF, OSPF itu topologi dan tes koneksi SPF dan redistribute default route. Oke, yang pertama itu sebuah pengenalan, ya. Routing itu sendiri dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router, di mana routing itu bekerja pada layer 3 networking model, yaitu network layer. Seperti yang kita tahu, untuk menghubungkan dua network atau dua jaringan yang berbeda itu kita membutuhkan satu hardware atau perangkat keras yang bernama router. Nah, router di sini itu berfungsi sebagai jalur atau perantara antar network tersebut, yang dimana dalam router tersebut ada yang namanya proses routing. Nah, routing itu sendiri itu pencarian rute tercepat untuk mengantarkan data, kurang lebih seperti itu. Lalu ada klasifikasi routing, ada static routing dan dynamic routing. Seperti tadi, yang static routing sendiri itu routing yang dibuat dengan menambahkan manual pada routing table, dimana static routing itu menambahkan secara manual atau secara statik pada routing table tersebut, yang dimana static routing itu digunakan untuk jaringan skala kecil yang tidak terlalu besar dan masih bisa dihandle oleh beberapa orang. Lalu juga ada dynamic routing, yang melakukan enable fungsi pada router tersebut, yang maka secara otomatis router akan mencari rute atau jalur sendiri. Dan dynamic routing ini sendiri itu ibaratnya routing yang otomatis, karena router itu akan mencari jalurnya sendiri, yang dimana dynamic routing itu biasa digunakan untuk jaringan skala menengah ke besar, seperti kantor pusat ke kantor cabang. Nah, untuk dynamic routing itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu IGP dan IGP. Yang IGP sendiri yaitu Interior Gateway Protocol, yang digunakan untuk routing di dalam satu autonomous system atau AS, atau satu area administrasi jaringan seperti dalam lingkungan kampus, sekolah, atau perusahaan. Dan IGP Exterior Gateway Protocol digunakan untuk routing antar autonomous system, yaitu menghubungkan jaringan milik organisasi yang berbeda, misalnya antara ISP dengan ISP lainnya, atau kampus ke ISP. Dan protokol utama dalam kategori IGP adalah BGP atau Border Gateway Protocol, yang merupakan protokol standar untuk routing antar jaringan besar internet, yang dimana simbolnya IGP untuk administrasi jaringan dalam satu area seperti sekolah saja, sedangkan IGP untuk menghubungkan dua jaringan milik organisasi yang berbeda. Intinya itu seperti itu. Sini ada tabel atau klasifikasi dari routing protokol, yaitu IGP, router vektor, yaitu BGP. Nah, di IGP sendiri itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu static, ini sudah net atau kita buat sendiri. Lalu ada dynamic. Dynamic sendiri juga dibagi lagi menjadi distance vector dan link state. Distance vector itu ada P1 dan P2, ada IGRP, EIGRP, dan link state ada SPF dan AS, di mana kita hanya akan mempelajari SPF untuk ini. Lalu ada tabel routing. Routing table adalah daftar yang berisi jalur untuk menuju jaringan tertentu yang digunakan oleh router untuk mengirim data. Setiap jalur tersebut itu memiliki nilai prioritas yang membantu router memilih jalur terbaik. Pada Mikrotik, router
Itu bisa dilihat melalui menu IP lalu routes, di mana terdapat informasi seperti alamat tujuan, gateway, dan informasi lainnya. Untuk routing table sendiri terbentuk dari semua router yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, semua router untuk network yang directly connected ke router, dan juga konfigurasi tambahan atau routing static. Bisa dilihat di sini contoh routing table kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman buka Winbox itu di menu IP lalu kurang seperti ini, yang dimana di sisi kiri itu ada terangan huruf yang biasa disebut flags, yang dimana flags ini itu memiliki makna tersendiri juga, dan biasanya itu per huruf. Jadi misal di sini DAC yang artinya di sini D itu dynamic, A-nya itu aktif, dan C connected, yang dimana ini didapatkan dari dynamic atau otomatis, A untuk status aktif, dan C connected atau terhubung. Lalu ada AS aktif statik, itu aktif dan didapatkan dari statik atau didapatkan secara manual. Lalu ada dynamic aktif OSPF, didapatkan dari dynamic aktif dan juga OSPF. Lebih seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke static routing. Oke, kita masuk ke routing dua router terlebih dahulu. Pertama kita buat topologi dulu. Ini kita tambahkan network, kita pakai tipenya cloudNAT, karena kita akan memakai IP kelas A yaitu 10.x.x. Namanya kita ganti mungkin jadi ya. Nah, kita juga tambahkan untuk grafiknya. Nah, langsung saja. Sini bisa kita tambahkan untuk kita kembali ke sini, lalu di sini ini sudah, lalu kita save. Kita ini kita tambahkan untuk singkat ya, dulu kita bisa klik kanan lalu teks, kita bisa tulis ini masukkan IP dari ini, kita pakai 1.1 untuk router 1. Oke, nah, lalu kita pakai itu 10 atau kelas A untuk enggak. Lalu untuk network yang kedua kita pakai E255. Oke, mungkin lalu untuk
tunggu akhirnya agak lama. Sebentar ini. Oke, ini masih bisa kita coba lagi, kita close, kita buka, lalu kita lagi. Oke, saya kasih terlebih dahulu untuk masalah ini karena oke, sudah saya betulkan dan juga sempat saya konfigurasi beberapa, dan sini akan saya jelaskan. Sini kita dapat IP dari ISP 10.0.137.823 yang dimana ini berbeda dengan cloud yang kita pakai dengan tipe manajemen cloud, yang dimana kita mendapatkan IP kelas C yaitu 192, dan jika kita menggunakan NAT cloud itu mendapatkan IP kelas A yaitu 10 sekian. Dan lalu juga sudah saya ubah untuk hostname-nya menjadi router 1 dengan perintah sistem identity set name router 1. Lalu juga ada tool Roamon set enable yes, itu untuk mengaktifkan fitur Roamon yang digunakan untuk mengkoneksikan mikrotik kita ke Winbox tanpa harus menggunakan IP. Di router 2 juga saya konfigurasi ini sudah ada enable yes. Oke, karena ini kita memakai cloud-NAT, itu seharusnya itu tidak bisa langsung terkoneksi ke Winbox. Jadi kita perlu melakukan routing tambahan pada command prompt. Kita ke command prompt, klik kanan, kita run as administrator. Ini ada perintah, ada pop up, kalian yes saja. Sini masukkan perintah root add, kita masukkan IP network dari VNet-nya. Bisa kita lihat di sini, coba login. Itu ada IP 10.0.137.1 lah, kita pakai yang 0. Kita buka lagi command prompt kita, 10.0.137.0, lalu mas kita pakai /24 yaitu 255.255. Lalu kita masukkan IP dari VNet-nya itu sendiri yaitu 192.168.168.168.138.138. Lalu ada output oke, lalu dan juga tanda seru, itu tandanya sudah berhasil. Kita coba buka Winbox-nya. Sini kita kali IP-nya menjadi 10.0.137.83.
Sini kita coba connect. Oke, sudah bisa router 1. Lalu kita juga coba buka untuk router 2-nya, IP-nya juga sama, namun di sini kita menggunakan connect to Roamon. Sini sudah ada identity router 2, kita coba connect. Oke, sudah bisa. Oke, kurang lebih itu untuk cara untuk menghubungkan kedua router kita. Kita coba buka routing table-nya. Kita bisa pergi ke menu IP lalu ke menu root. Sini itu ada table, sini ada tulisan DAS yang mengarah ke 000, yaitu ke internet atau ke network router kita. Yang dimana DAS itu singkatan dari dynamic, aktif, dan juga static. Yang dimana kita dapatkan dari dynamic dan statusnya aktif dan static. Untuk DAC itu chainnya connected. Oke. Kita bisa addressing terlebih dahulu atau menambahkan IP pada router 1 dan juga router 2 kita. Kita masukkan IP sesuai yang kita tuliskan tadi. Sini ada IP dari SP kita, yaitu yang tadi ditampilkan, yaitu ada keterangan D, yaitu dynamic. Oke, kita bisa tambahkan terlebih dahulu. Kita tambahkan untuk header 2 yang mengarah ke router 2 dan juga header 3 yang mengarah ke network. Oke, saya konfigurasi terlebih dahulu. Oke, kita juga tambahkan pada router 2. Oke, sudah saya tambahkan untuk IP-nya. Kita juga bisa langsung masuk ke routingnya. Kita bisa pergi ke menu root. Di sini itu ada tambahan lagi ya, karena kita menambahkan IP lagi. Itu kita pakai rumus mau kemana lewat kemana. Untuk TCP address-nya kita ingin ke network kedua, yaitu dengan network 168.2.0. Start mana yang ya pasti kita lewat router 2 yang memiliki IP 10.2.
Oke, kita konfigurasi saja. Tambahkan juga grafiknya. Nah, untuk gateway kita tidak perlu menggunakan prefix. Kita bisa apply saja. Lalu oke. Sini ada keterangan AS, yaitu aktif dan statik, yang dimana itu aktif dan juga statik yang kita dapatkan secara manual. Dan juga kita konfigurasi untuk di router duanya, karena untuk routing itu sendiri tidak bisa di satu perangkat saja, karena itu tidak akan bisa berhubung, karena hanya satu membaca, satunya tidak, kurang lebih seperti itu. Yaitu ke konfigurasi kedua. Ini kita pergi ke menu IP, lalu terus kita bisa kita ke network 1.168.1.0/24. Ini gateway-nya kita pakai router 1, yaitu 10.10.1. Apply, lalu oke. Mungkin kita bisa kita uji terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu, karena belum ada IP-nya. Untuk VPC 4 kita pakai 2.2, untuk VPC 3 kita pakai 1.2. Oh ya, jangan lupa kita tes koneksi dulu antar mikrotik atau router kita, memastikan semuanya bisa. Satu tapping ke 10, tapping gateway saja, 10.10.2. Di sini masih tempat. Lihat 10.10. Kita coba langsung saja. Pin 192.168.2.2. saja time out. Artinya itu belum bisa, tampaknya masih ada konfigurasi yang kurang di sini.
Oke, tampaknya saya akan memberi salam terlebih dahulu. Ingin pesan saya skip. Oke, ini sudah bisa. Tadi ternyata setelah saya cek itu IP networknya itu mengarah ke header 2, yang dimana itu mengarahnya ke network itu sendiri, jadi tidak bisa tersalurkan, dimana VPC-nya tidak bisa ping ke router 2 dan router 2 tidak bisa ke router 1. Ini bisa ping ke 192 168 171. Kita coba, harusnya bisa. Oke, sudah bisa. Kita coba ping antar PC ini 1.2. Oke, sudah bisa, sudah mereplay. Juga kita coba ping di sini. Oke, sudah bisa. Mungkin untuk router 2 itu saja, kita lanjut ke lab router 3. Oke, semuanya kita lanjut ke lab 3 atau lab 3. Kita routing dengan 3 router. Nah, langsung saja itu sudah saya tambahkan. Saya tidak masukkan video karena memerlukan waktu yang cukup lama, dan sempat saya konfigurasi beberapa, yaitu Oslo dan juga rumusnya saya. Oke, sini bisa kita lihat untuk router 2 dan 3 menggunakan network yang berbeda. Jika menggunakan network yang sama itu tidak bisa. Kita untuk kita tambahkan new inbox. Sini kita connect to common. Sini sudah ada router 3, kita bisa connect. Sini untuk IP bisa kita tambahkan untuk mengarah ke PC dengan 3.1/24. Untuk headernya kita pakai header 2 bisa apply, lalu oke. Lalu untuk yang mengarah ke router 2 10.20 20.2/24 lalu oke. Sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk header 3 dari router 2, yaitu 10.20.20.1. Kita buka, lalu kita ke IP address. Sini pakai 10.20.1/24. Indikatornya ada 3, bisa mulai saja, lalu oke. Sini kita bisa mulai konfigurasi untuk routingnya. Saya mulai dari router 3 terlebih dahulu. Bisa buka menu IP, lalu touch. Sudah kita tambahkan, kita mengarah dulu ke network 2.0 2.0/24. Lalu gateway-nya kita pakai 10.10.20.20.1. Bisa apply, lalu kita tambahkan juga untuk network 1.0. Sebelumnya kita
menambahkan dulu network 10.10.0 yaitu network dari router 1 dan router 2. Oke, kita bisa apply. Kita tambahkan lagi untuk 168.1.0/24 lalu gateway-nya ganti menjadi gateway ini juga sama. Apply lalu oke. Kita cek terlebih dahulu untuk 1.0 sudah ada, 2.0 juga sudah. Kita bisa lanjut ke router kedua. Router kedua, sini kita tambahkan 192.168.3.0/24 untuk gateway itu pakai 10.20.20.2. Mulai lalu oke. 1 2 3. Oke. Kita lanjut ke router 1. Untuk router 1 kalau lebih sama, kita coba tambahkan network 10.20 terlebih dahulu. Untuk gateway-nya menggunakan 10.10.2. Bisa apply lalu kita oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk network 3.0-nya itu 68.3.0/24. Untuk gateway-nya melalui router 2 10.2. Apply. Oke, sini 1 2 3. Kita coba nyalakan terlebih dahulu. Sebelumnya kita bisa cek IP network, takutnya seperti tadi network. Oke, harusnya aman. Itu router 1. Ini bisa tambahkan IP 192.168.3.2/24 lalu gateway-nya 192.168.3.1/24. Mungkin kita bisa melakukan pengujian dengan ping ke 2.1 mungkin coba. Oke, bisa, alhamdulillah. Coba ke 1.0 ini juga sudah bisa. Kita coba dari network yang kedua, tekan di menjadi 3. Oke, ini sudah replay dan juga kita tes dari sini. Alhamdulillah sudah bisa. Oke, mungkin untuk router 3 itu saja.
hanya kita hanya menambahkan satu router dan juga saya skip dalam penambahan routernya. Oke, kita lanjut ke 4 router. Oke, kita lanjut ke 4 router. Ini agak sedikit ribet karena ini banyak sekali IP-nya. Jadi saya mungkin agak percepat di sini. Jadi sudah saya tambahkan router 4 dan VPC-nya, dan juga saya sudah mengkonfigurasi beberapa, yaitu mengkonekkan Rumon dan menambahkan IP-nya agar tidak memperlama video. Nah, bisa buka saja. Ini sudah ada IP-nya. Kita buka menu IP ke menu routes. Nah, di sini itu banyak sekali yang harus dikonfigurasi. Pertama kita konfigurasi ke network 3.2, lalu ke sini dan ke sini. Nah, langsung saja. Oke, kita menambahkan sekitar 5, yang dimana itu network 3.0 melalui 30.1 dan 1.0 dan juga 2.0, dan juga kita memasukkan network dari router 1 dan 2 dan router 2 dan 3. Oke, untuk router 3 mungkin untuk router 4 itu kita lanjut ke router 3. Oke, di sini.
Oke, kita ke router 2. Lanjut ke router 1. Oke, sudah selesai. Untuk di router 1 kita menambahkan network 4.0 via 10.2 dan juga kita menambahkan 10.30 melalui via 10.2. Kita ke router 2 kita menambahkan 10.3 melalui 20.2 dan juga 4.0 melalui 20.2. Juga kita ke router 3 lihat kita menambahkan 10.30 melalui ini dinamik, maaf lupa, kita hanya menambahkan 4.0 mulai 30.2. Dan untuk di router 4 kita menambahkan 10.10 dan juga 10.20 dan juga menambahkan 1.0, 2.0 dan juga 3.0. Mungkin kita bisa melakukan pengujian. Sini kita coba ping apakah bisa. Oke, sudah bisa. Lalu kita coba ke network kedua, bisa 3131. Oke, ini sudah bisa. Kita coba di VPC yang lain. 4.1 bisa. Coba 4.2. Oke, bisa. Lalu kita ke VPC 3 ya. Tuh.
5.2. Ini juga sudah bisa. Oke, untuk kasus router atau cobaan 4 lab dengan routing 4 router, sekian. Kita lanjut ke materi dynamic routing. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu dynamic routing. Kita akan membahas SPF. Sebelumnya kita pendahuluan terlebih dahulu. Dynamic routing atau routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan suatu routing table secara otomatis. Hal ini terjadi untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Di sini di sebelah kanan layar atau monitor itu juga ada contoh protokol seperti saya jelaskan tadi di awal-awal. Itu ada distant vector routing protokol, ada RIP-v1 dan RIP-v2 dan IGRP, dan juga link state routing protokol SPF dan ISIS. Lalu juga ada hybrid routing protokol yaitu AIGRP dan juga ada protokol dari IGP yaitu BGP. Oke, kita masuk ke pendahuluan SPF. Sebelum kita melakukan konfigurasi, sebelumnya SPF sendiri itu banyak singkatan dari Open Shortest Path First. Ya, ini salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state protocol atau LSR. Ini harusnya LSR. Dan SPF itu support IPv4 dan juga IPv6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalan tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan juga load. Lalu dan rute yang dipilih itu sesuai kecepatan yang kita miliki. Dan SPF itu protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Tujuannya memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perusahaan. Lalu ada backbone, yaitu area 0 dengan area ID 0.0.0.0 yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area, dan semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Lalu ada standar atau default area yang merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari APR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Lalu ada stub area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise eksternal route atau tidak digantikan default area. Dan stub area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain tetap masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Oke, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke konfigurasi. Oke, sini sebelum kita melakukan IP dynamic routing, kita bisa mematikan routing statik yang berbasis AS atau dengan flag AS atau aktif statik, yaitu routing statik yang tadi kita buat itu bisa di disable terlebih dahulu. Untuk semuanya sudah saya disable terlebih dahulu. Untuk memperpendek video, jadi kita bisa langsung konfigurasi. Oke, kita langsung saja konfigurasi tanpa berlama-lama. Kita buka router 1 terlebih dahulu. Di menu routing kita bisa buka SPF. Untuk interface kita bisa tambahkan interface yang menuju ke router selanjutnya. Sini kita pakai header 2. Lalu untuk network type-nya kita pakai broadcast. Kita apply lalu oke. Ini kita bisa tambahkan juga untuk header 3 ke PC kita. Apply lalu oke. Untuk networknya kita bisa tambahkan network dari router 1 dan juga router 2, yaitu 10.10.10.0/24.
arahnya kita pakai backbone, kita apply. Oke, lalu kita mungkin juga buat untuk network kita 166.1.0/24. Kita apply lalu oke. Nah, kita juga lakukan hal yang sama pada router 2 sampai router 4, yang dimana kita memasukkan IP antar router dan juga IP dari network tersebut. Oke, mungkin saya tidak akan bicara terlebih dahulu. Saya akan fokus konfigurasi dan teman-teman mungkin bisa melihat konfigurasi yang saya lakukan. Pengkonfigurasian sudah selesai. Mungkin saya akan cek terlebih dahulu, takutnya ada kesalahan. Oke, mungkin kita akan menguji di router 4. Kita pakai router 2 saja. Kita coba ping ke router 1. Sini kita juga bisa ping tanpa menggunakan VPC atau kita menggunakan perangkat lain. Ini bisa kita gunakan jika misal VPC kita untuk booting itu lama, kita bisa pakai perintah src min address sama dengan misal di sini di router 2 kita pakai IP dari VPC network 2. Ini kita bisa close dulu. Ini kita bisa, mungkin kita pakai titik 1. Ini bisa. Ini sudah bisa untuk bentuk jaringan lain. Ini masih tidak bisa. Kita harus lebih dahulu. Ini seharusnya sih sudah bisa. Kita coba dari router 1, kita ping ke network 4.1. Ini juga sudah bisa. Oke, mungkin itu untuk tes koneksi. Kita juga bisa langsung masuk ke
yang terakhir kalau tidak salah itu disebut default root, dimana ini untuk menghubungkan ke internet. Kita bisa buka saja router 1 kita, buka router 1 kita. Sini pada menu instance kita bisa double klik pada name default. Sini pada redistribute default root kita pakai if installed as type 1, yang dimana opsi ini bisa membuat router-router yang lain atau router satu ke bawah itu mendapatkan fungsi yang sama, yaitu mendapatkan internet. Mungkin bisa apply, lalu oke. Ini kita bisa ping 88 mungkin. Oke, sudah bisa. Kita set IP DNS, set server sama dengan 8 itu. Ini kita coba uji dengan domainnya ping.google.com. Oke, ini juga sudah berhasil. Mungkin kita coba di VPC. Kita coba di VPC network 3. Kita tambahkan IP DNS terlebih dahulu agar tidak terjadi goodbye. Oke, kita bisa ping 88 mungkin. Oke, sudah bisa. Kita juga coba ping DNS Google, yaitu ping.google.com. Oke, ini sudah mereplay atau sudah bisa. Oke, mungkin untuk materi routing sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.